Kenapa ente nggak ngambil ke ini Papua? Nggak ada ya? Insya Allah kalau pindah pun saya di Bogor. 20.000 itu buat setahun. 20.000 setahun. Airnya? Kita belakangan. Ntar aja ya? Oh boleh deh. 2 bebek. 2 bebek. Tapi ini soang Pak, bukan bebek. Plastik. Plastik. Oh bebek ini. Yang mana malah naga? Ini bebeknya mabur nggak bang? Mabur. Ngelor. Keluarnya boleh pulang. Ini mantap ya? Mantap ya? Bebek-bebekan nih. Ya kan kita ini soang-soangan sih sebenarnya. Soang-soangan. Ada yang mau disampaikan nggak ke Ya bagi teman-teman jangan ragu buat main ke Depok itu walaupun biasa dan nggak terkenal. Tapi kalau kalian kesini enak anginnya. Apa sih Depok ininya? Apanya? Pariwisatanya? Pariwisatanya berbanyak. Ada Studio Alam, ada Setu Cilodong, Setu Jajar, ada begal. Ada begal. Pokoknya semua yang jelek di Depok gitu. Iya perasaan Depok apa ya? Iya, kayak sedih gitu jadi orang Depok rasanya. Oke Dem. Oke bang, siap. Bebek. Bahasa Arabnya apa? Batoh. Hampir saya lupa. Batoh. Mana sih? Udah lama nggak ngomong Arab ya. Batoh. Kebanyakan makan kol. Kol dari saya. Kalau bebek-bebekan? Batotan kali ya. Batotan kali. Batohan. Ini bahasa Arab apa itu? Iklan. Itu bahasa Arab apa? Batoh-batohan. Itu bahasa Arab Indonesia. Jadi sebenarnya gini bang, dalam bahasa Arab juga boleh kita menciptakan sebuah kosakata baru dan itu diterima. Oh. Tapi beneran nyambung. Iya. Misalnya kayak kol-kolah dia ngomong kol-kolnya sering mantul-mantul. Nanti dia ngomong ya tekol-kol. Nanti diterima. Ya tekol-kol. Ya tekol-kol. Itu saling mantul gitu artinya. Iya, misalnya ya gitu. Berarti bebek-bebekan batoh-batohan. Tapi kalau itu nggak terima. Enggak. Orang Arab. Berarti kalau bebek naik bebek-bebekan. Bebek naik bebek-bebekan. Batoh tarkabu batoh. Oh, batoh. Ada Tapi juga gini, ya? batotun tarkabu batotan gitu. Kaidahnya. Oke. Oh iya, dulu ente katanya pernah ini ya berenang di sini kayak. Iya ini benar. ini tempat ente berenang. Ini dulu tempat ngobak terfavorit karena apa? Karena nggak ada sampah. Gitu. Bayangin nih dia berenang nyebrang katanya. Nyebrang dari Itu ujung ke umur ujung. SMP. Di sini Di ini. sini. Di satu Dari ini. ujung sampai ujung itu Biasa. Umur berapa? umur 12-an lah gitu ya. 13-12 lah. Emang anak setu ini. Bukan anak satu ini, anak setu ini. Kita anak setu. Teman-teman yang pengen langsung datang ke Setu Cilodong, pengen ngobak, nggak apa-apa. Ngobak aja. Bilang aja Latif gitu. Gak ada yang kenal. Jadi aman Latifnya, ente-nya digebukin. Di sini mau memancing silakan ya, Bang ya. Gratis. Abang, gratis. Kalau Abang mau mancing juga kapan-kapan ngajak saya, bisa. Pancingannya gratis. Pancingannya Bawa Pancingannya sendiri. bawa sendiri. Di sini banyak ikan. Ikan apa aja? banyak. Ikan apa aja? Ikan mujair sih. Biasanya pemerintah nebar bibit sekitar 20 ribuan Setiap tahun. kapan? Setiap tahun. 20 20 ribuan. Buat apa namanya? Wow. Warga Depok gitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen Kok warga Depok? ya warga Bogor juga boleh kalau main ke sini gitu. Tapi ngomong-ngomong warga Bogor ya. Oh gitu. Enggak apa ya. Harus nunjukin KTP enggak? enggak. Enggak. Banyak warga Bogor juga yang main ke sini. Ini udah aman nih. Ini kan lagi masih corona lah ya. Udah. Corona itu apa ya? Oh lupa. Ya anggap saja tidak ada ya. saya juga bingung gitu. Corona itu apaan gitu. Baik, boleh. Pasti udah dibuka lah. Dibuka. Gitu ya. Depok itu begal aja dibiarin apalagi corona ya. Terus dulu ini pernah tenggelam katanya di sini. Jadi saya berenang dari ujung ke ujung. Saya emang namanya bocah agak mikir itu konsekuensinya. Telepon Kelapa Nono silakan di shoot. Itu patokan saya berenang tuh. Yang ada orang jongkok pakai itu putih. Nah, saya tuh udah nyoba berenang sana karena dalam banget. Segini saya kira-kira nih. Lebih. Nah, itu kan saya jadi otomatis ganti gaya berenang gitu. Kadang gaya berenang bebas. Kadang kodok, kalau saya kodok sih. Atau kayak ke belakang gitu. Kalau udah capek pokoknya ganti-ganti gaya gitu. Sampai akhirnya totalitasnya udah habis kekuatannya gitu. Pas di tengah-tengah gitu. Kenapa? Pas di tengah-tengah habis saya.
Nah, saya kira itu saya tuh udah nyentuh tanah gitu. Padahal Pas saya nyoba nenggelam, Masya Allah. lumpur. Belum nyampe. Nah, di situ muncul kepanikan. Tadinya saya harusnya nggak panik gitu. Karena biasanya kalau nggak panik kan biasa kan. Gara-gara panik, Padahal bisa ya. Cuman padahal bisa. kuncinya- Awal kan masih kuat, karena nggak ada kepanikan sama sekali. Nah, panik. Nah, saudara di belakang itu udah minta tolong, Tip, tolong gitu. Akhirnya dia nempel di sini. Otomatis kan beban nambah. Jadi saya berenang, dia berenang. Saya tompok, saya game blockin dia. Goler lah saya. Apa sih istilahnya ya? Tenggelam. Ya lemas tuh saya nggak kuat. Lemas. Akhirnya saudara-saudara tuh nyoba bantuin. Datang tuh ngasih gabes segede gini. Tahu gabes kan tuh yang biasa di mesin cuci yang styrofoam. Ya, styrofoam. Lempar ke saya di sono, gabesnya sampai situ. Maksudnya nggak nyampe. Lempar kan terbang ya. Nolonginnya nanggung. Nanggung banget. Habis itu saya berusaha untuk sampai styrofoam. Sampai styrofoam, ternyata styrofoamnya enteng. Saya langsung tenggelam lagi. Berarti tenggelam bersama styrofoam. Bersama dia. Akhirnya gimana? Akhirnya- Selamat apa masih hidup? Ini sero ya. Yang masih ada ya. Masih ada ya. Jadi alhamdulillah ya masih bisa syuting. Selamat masih hidup sama aja kali. Ya sama aja ya. Selamat atau masih? Iya benar. Maaf kurang nangkep ya. Gitulah ceritanya. Teman-teman main dong ke Setu Cilodong itu. Berarti ini emang tempat main ente ya? Tempat Salah main satu. sebelum di di lockdown ya, berenangnya, ngobaknya. Dulu ngobak bebas. Oh dulu bebas. Dulu disediain kedebong pisang sama bapak-bapak biasanya. Benar itu. Gratis. Iya, jadi mereka yang nggak bisa berenang pakai kedebong pisang. Kedebong pisang kan buat orang meninggal. Iya sih buat mandiin, cuman ini beda lagi. Kirain disediain kalau yang meninggal gitu. Kedebong pisang itu buat Kagak lah, itu mah ada rencana jahat. Enggak, ini mah benar-benar buat berenang bocah yang kagak bisa. Jadi dia bisa. Kenapa nggak ban? Ban itu kedebong tergolong ini kali ya, Mainstream. mainstream Biasa atau- lah ya. Enggak, maksudnya dia kalau kata bapak-bapak dulu, kedebong pisang itu bikin bocah bisa berenang. Apa? Karena dia begini doang. Kedebong pisang. Iya. Kalau ban kan dia begini. Kagak ada Nggak- ekstrim-ekstrimnya gitu. Nggak ada effortnya ya. Iya, nggak jadi ada- dulu saya juga belajar dari alam ya berenang. Bukan dari kakek. Oh, Kakek Andri. sebelum dia ini jadi artis. Alam Madukun. Itu alam beda ya. Oh, alam beda. gaib. Oke. Kakek Andri. Kan abang belajar sama kakek Andri. Oh iya. Tip Oi. tentang bahasa Arab nih, tentang bahasa Arab. Gimana nih? Penting gak sih bagi orang Islam gini? Kalau bagi saya orang awam ya, saya apa ya? Maksudnya bahasa Arab itu paling untuk orang yang mau jadi ustadz aja gitu kan? Maksudnya ya gitu. Gimana sih maksudnya kayak sebagai seorang Muslim gitu kan? Belajar bahasa Arab. Itu udah banyak ya ditanamin sama orang gitu ya, kayak yang abang bilang tadi. Iya. Kalau misalnya awam sih sama, saya juga masih awam gitu ya. Tapi kalau dari segi keilmuan ataukah pentingkah bahasa Arab itu penting banget. Karena kata beberapa ilmu juga jika kamu ingin menguasai dunia, ya dengan ilmu bahasa Inggris. Ada beberapa orang yang bicara gitu, jika ingin menguasai ilmu agama ya dengan bahasa Arab. Karena apa, sumber dasar dari ilmu sendiri syariah itu banyak kan berbahasa Arab. Ya, Gitu. Bahkan kitab suci kita juga berbahasa Arab gitu. Bahkan gini loh, saya merasakan perbedaan ketika saya baca Al-Quran, ngafal Quran tanpa paham bahasa Arab. Itu kalau pas baca sekarang aja, pakai baca gitu, itu makjleb banget, masuk banget ke hati gitu. Langsung ngerti ya. Langsung pengen nangis. Gitu. Apalagi itu yang ngomongin azab kan. Bayangin ketika misalnya dan kulitmu akan dibakar dengan api neraka, kemudian ditukar lagi dengan kulit yang lain, ya kan? Itu beda. Itu kerasa banget rasanya kayak aduh kulit Ketika- dicoplokin gitu kan. Dicopotin, apa sih, dilepas. Itu beda ketika emang baca langsung kita ngerti dengan yang terjemahan gitu. Apalagi bahasa Arab itu luas banget. Satu kata itu maknanya banyak. Kayak misalnya gini, kenapa sih Allah kok bilangnya kulit gitu? Padahal kan ada yang lebih sakit jantung gitu atau apa. Iya. Karena ternyata sebagai perasa itu kulit itu adalah suatu yang indera yang paling merasakan kan. Digini pun gitu. Makanya ketika misalnya kulit udah parah, diganti lagi kulit baru, tambah sakit lagi kan? Karena kulit yang paling merasa indera perasa yang paling lebah ya. Apa sih? Ya Allah. Jadi pengen pulang ini. Pengen ke masjid jadi. Oh, iya. Ini di sini juga ada masjid. Oh, belum jadi. Jadi pengen tobat ini jadinya. Oke, Tip. Oke, Mbak. Kita sekarang udah tahu kan Latif ini lulusan
sekolah tinggi ilmu bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Alhamdulillah. S1 sarjana ekonomi Islam juga. Alhamdulillah. Apa nih motivasi buat kita semua supaya kita mau belajar bahasa Arab? Karena kan bahasa Arab kan ya seperti yang tadi saya bilang, bagi saya orang awam adalah bahasa untuk orang pesantren. Padahal kan itu bahasa yang bisa dibilang ada yang berpendapat wajib untuk seluruh umat Betul, Islam. Apa sih motivasinya biar kita tuh belajar bahasa Arab? Gitu? Kita kan sama-sama di ini ya, di jaringan bisnis sama gitu kan. Otomatis istilahnya gini, kalau di dunia wiyahnya orang pengen capai sesuatu ya motivasinya apa, targetnya gitu kan. Oh, iya. Betul ya kan, targetnya. Kemudian tujuannya kenapa gitu kan, kenapa ente pengen bisnis lah gitu istilahnya. Nah, bahasa Arab juga Kalau gitu. kalau bicara dari urusan bisnis, Istilahnya nggak jauh-jauh dari sana sih. Apa sih tujuan ente pengen bisa bahasa Arab? Kalau abang kan bener pengen belajar agama dari dulu kan, pengen bener-bener memahami agama. Ya itu kuncinya bahasa Arab istilahnya gitu. Gemboknya kitab-kitab gitu, kuncinya bahasa Arab gitu. Kitab-kitab turos dan bahasa Arabnya. Kemudian juga ya itu temen sih. Ya kan, temen. ketika abang berteman sama saya, kita kan setiap hari dulu berdua mulu ya kan, bertiga berempat lah gitu. Nah ada motivasi tersendiri ketika ada temen juga yang bisa bahasa Arab. Oh, ada temen bisa bahasa Arab nih, ajarin dong gitu, semangat. Gitu kan ketika lagi futur juga, temen juga, ente jangan ini gitu kan, semangat terus bahasa Arabnya gitu kan. Temen, ya itu tujuan, kemudian lingkungan ya temen lah gitu ya. Ya, tujuan, lingkungan, teman, ya mungkin ada yang guru juga pasti ya. Guru atau pasti. Fasilitas belajar kali gitu ya. Intinya gimana ya, kita nih bisa kan gitu tuh, maksudnya terkadang ada keraguan muncul di dalam diri Iya. saya bakal bisa nggak ya belajar bahasa Iya betul. Arab gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa. Siapapun gitu. Bisa. Ya? Kalau kata orang Arab manjada wajada gitu ya. Nah, bisa Siapa lah yang ya. bersungguh-sungguh pasti mendapatkannya gitu kan. Asal ada niat kali ya, niat. Kalau udah jid, manjada gitu, jid, Jid. serius, sungguh-sungguh, Mm-mm. wajada, dapat gitu. Hmm. Bahkan ya ini istilahnya kalau kita geser-geser atau serempet-serempet duniawi lah gitu. Saya kesini-sini kan saya udah mulai semangat nih di Bismillah online kan. Nah itu kerasa banget gitu. Wajadanya gitu. Ketika saya jada, Pasti ada jalan. jadun. Jadun kongkong. Kong. Garing ya, Aduh, garing nggak paham. Mungkin yang paham pasti ketawa. Malum lah, kayak tadi ente aja tuh ke orang Qatar ya nggak? Diomelin padahal. Diomelin nggak paham. Iya. Itu hikmah dibalik Hikmah. nggak bisanya. Ya itu sih. pasti bisa insya Allah. Bisa ya. Oke teman-teman, luar biasa ngobrol kita kali ini di atas air, di atas bebek-bebekan bersama Latif. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran, inspirasi dari obrolan kali ini. Bagi teman-teman yang mau main ke sini, silakan main, namanya Situ Cilodong, Depok. Silakan tonton video saya yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, yang udah share. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Kita salam dulu. Oke. Dadah, assalamualaikum.